Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ana akan melanjuti pelajaran akidah yang sempat terhenti dan sudah memasuki sekarang ke pelajaran ke-18. Pelajaran 17 telah dibahas tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala atau ilmu pencipta. Pembuktian tentang bagaimana ilmu sang pencipta. Di pelajaran ke-18 ini ada As-samin asar, yaitu masih berkenaan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui pendekatan akal dan ayat-ayat Al-Qur'an. Al-ihkam wal itqan dalilu ilmihi bil masnu'at. Nah, di dalam kitab yang ilahiyat ini yang dari pertama Al-Fakir sampaikan kitab ilahiyat ini sebagai rujukan yang mana ada 4 jilid dan dalam pembahasan ma'rifatullah ada di jilid pertama. Al-ihkam wal itqan, jadi sebuah bobot atau bibit yang ada pada seseorang itu nanti akan menunjukkan kemampuan dari seseorang itu. Jadi kalau kita melihat kendaraan, misal mobil, nah kita bisa mengetahui mobil ini bagus atau tidak, kuat atau tidak, dan seterusnya. Itu nanti bisa dilihat dari komponen-komponennya. Nah, komponen itulah nanti yang menentukan kekuatan dari sebuah kendaraan. Demikian pula dengan makhluk atau kita. Kemampuan atau keilmuan kita itu nanti bisa dilihat dari bagaimana kita belajar atau menuntut ilmu untuk menghasilkan ilmu itu. Karena kita memperoleh ilmu itu bukan dengan cara wahyu. Berbeda dengan para nabi, kita kalau ingin mendapatkan ilmu harus belajar dengan tekun, dengan giat, dengan sungguh-sungguh, baru nanti akan didapatkan ilmu dan baru akan terlihat kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, innal lihaza kulla jihazin basit aw mu'akkad yadulluna ala anna sani'ahu alimun bima yasudu dzalikal jihaz minal qawanin wal alaqat. Jadi kalau kita amati komponen-komponen atau komponen baik yang ada di mesin atau yang ada di kendaraan dan lainnya, itu merupakan apa? Akan menunjukkan bahwa benda seperti komputer atau kendaraan itu akan mengarah kepada si pembuatnya. Komputer dibuat dengan begitu canggihnya, maka akan menunjukkan pembuat dari si pembuat komputer ini jenius, pintar, alim. Demikian pula dengan kendaraan yang begitu sangat cepat atau begitu sangat kuat dan lain sebagainya akan mengarah nanti kepada siapa pembuatnya, sedemikian hebatnya pembuatnya. Nah, itu merupakan sebuah apa? Jadi komponen atau sesuatu yang ada di luar yang begitu canggih akan mengarah kepada si pembuat. Nah, maka itu dikatakan di sini yadulluna ala anna sani'ahu alim. Demikian pula dengan alam ini, alam yang begitu ketersusunannya sangat sesuai, sangat seimbang,
sangat kokoh dan lain sebagainya, nanti akan mengarah. Akal kita akan mengarah, siapa penciptanya? Tidak mungkin semuanya itu ada dengan sendirinya. Apakah komputer itu akan ada dengan sendirinya? Apakah kendaraan yang begitu canggih ada dengan sendirinya? Apakah HP yang begitu canggih ada dengan sendirinya? Tidak. Pasti ada yang merancang semua. Pasti ada yang membuat. Pasti ada yang menyusul komponen-komponennya itu. Baik komponen mulai yang terkecil, sedang, sampai yang terbesar. Dan pasti apa? Ada yang menyusunnya. Sehingga dijadikan sebuah benda yang bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Kendaraan bisa kita manfaati, bisa kita taiki. Komputer, laptop bisa kita manfaatkan untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, kama tadullu da'iratu ma'arifad dhahma ala ilmin mu'allifiha wa jami'iha bima fi. Sebagaimana juga misalkan ini kitab yang ada di depan anak. Kitab yang ada di hadapan anak ini menunjukkan apa? Siapa yang menyusun kitab ini sedemikian hebatnya, sedemikian rapinya, bahasanya sedemikian detailnya? Apakah ada dengan sendirinya? Apakah tersusun huruf-huruf itu dengan sendirinya? Tidak mungkin. Pasti ada muallif, ada penulis, ada penyusun kitab ini. Inna wujudal ma'lul kama yadullu ala wujudil illah. Sebagaimana atau seperti ada akibat. Jika ada akibat, maka di situ akan ada sebab. Fahususiyatuhu tadullu ala hususiyati fi illati. Kekhususan atau ciri khas dari akibat itu nanti akan menunjukkan sebabnya itu seperti apa. Misal kita melihat dari kejauhan ada asap membumbung tinggi. Nah, dari asap itu nanti kita bisa akan menilai api sebagai sebab. Sedemikian apa, sedemikian besarnya, seperti apa api itu bisa terlihat dari akibatnya. Yaitu misalkan asapnya itu tidak begitu membumbung tinggi, atau tidak begitu hitam, atau tidak begitu tebal, wah berarti sebabnya atau api itu pasti kecil, tidak terlalu besar. Demikian pula sebaliknya, kalau asapnya itu kita terlihat membumbung tinggi, hitam dan sangat tebal, maka akan mengarah menunjukkan sebabnya itu atau apinya itu pastilah sangat besar. Nah, kekhususiatan atau ciri dari akibat itu bisa menunjukkan kapasitas dari sebab yang ada. Mobil misalkan, mobil itu kan bermacam-macam, modelnya, mereknya dan lain sebagainya. Kekuatannya juga bermacam-macam. Nah, kekuatan dari mobil satu sama lain itu akan menunjukkan kemahiran atau kejeniusan atau si ilmu dari pembuat itu. Mobil ini misalkan si A mempunyai misalkan kemampuan sekian kilometer untuk bisa berjalan dengan kecepatan ini dan lain sebagainya. Berarti akan menunjukkan si pembuat itu mempunyai kemampuan demikian. Demikian pula misalkan kitab yang kita susun, yang kita sedang pelajari ini, kitab ilahiyat, akan menunjukkan kekhususiatan dari si penulisnya. Ini adalah akibat kitab ini. Sebab penyebabnya adalah si mu'allif yang menulis kitab ini, sehingga adalah kitab ini, sehingga kitab ini menjadi ada. Dan isi dari kitab ini yang kita sedang pelajari, kita bisa mengetahui kemampuan atau keilmuan dari si penulis ini. Nah, itu dikatakan bahwa keberadaan dari akibat nanti akan menunjukkan
keberadaan dari sebab, dan kita dari keberadaan akibat juga kita bisa mengetahui kekhususiatan ciri-ciri dari sebab tersebut sebagaimana yang sudah Al-Fakir contohkan tadi. Fal alam bima huwa annahu mahlukun lillah subhanahu yadullu ma fihi min badi'il khalq wa daqiqit tarkib ala anna khaliqahu alimun bima khuliq alimun bima sunib. Nah, bahwa alam ini bahwa alam ini adalah makhluk. Alam ini adalah makhluk atau ciptaan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ciptaannya ini atau isi dari alam ini akan mengarah, akan menunjukkan kepada kita itu apa? Bahwa penciptanya itu sangatlah alim, maha mengetahui, maha dan lain sebagainya. Dari mana kita mengetahui itu semua? Dari isi atau dari ciptaannya yang ada ini. Fal khususiyatu al maqnuna fil makhluk tursyiduna ila sifatin sani'ihi, bahwa kekhususiatan atau ciri-ciri khas yang ada pada sesuatu itu, yaitu pada makhluk itu akan menunjukkan kita itu apa? Sifat-sifat dari pembuatnya. Kita misalkan melihat bangunan yang demikian megah menakjubkan seperti Candi Borobudur, maka dari Candi Borobudur yang begitu sangat megah dan susunan batunya sangat teliti, itu akan menunjukkan apa? Bahwa yang membuat ini pasti seorang yang sangat mahir di dalam membangun, pasti arsitek yang sangat jenius kita. Meskipun orang-orang terdahulu, kita lihat misalkan di India ada Taj Mahal yang dikagumi oleh banyak orang. Nah, dari ciri-ciri atau kekhususiatan yang ada di Taj Mahal itu akan mengarahkan kita itu bahwa si muhandis atau arsitek atau pembuatnya ini bukan orang sembarangan, bukan orang bodoh, pasti orang mahir, pasti orang pintar, dan seterusnya. Al-Fakir ulang ya. Annal masnu bima fihi min itqan wa diqqatin wa nizamin badi'un wa maqadir muayyanatun wa matbutatun yahki an anna sani'ahu muttali'un ala hadhil qawanin war rumus. Jadi annal masnu, sesuatu atau objek atau benda ya, yang mana di dalamnya itu tersusun sangat teliti seperti komputer atau HP yang di dalam komponennya itu sangatlah rumit dan sangatlah sulit untuk dilihat, bahkan sebagian komponen hanya bisa dilihat dengan kaca pembesar. Nah, itu menunjukkan badi'un, sebuah hal yang menakjubkan dan mempunyai tatanannya yang sesuai, maqadir, ukuran-ukuran yang seimbang, yang mana semuanya itu nanti akan mengarah, akan menceritakan kepada si pembuatnya, bahwa si pembuatnya ini Masya Allah jenius sekali, pintar sekali. Arifun bima yatatallabu dzalikal masnu min maqadir wa anzuman wa min huna yashhad al-kaun ibtida'an min dzurrah ad-daqiqah wa intihai ila al-majarrah al-hailah. Jadi di sini bisa kita lihat alam yang begitu megah, alam yang begitu sangat tersusun dengan rapi, satu sama lain bergerak, beredar pada porosnya masing-masing, tidak saling mendahului, tidak saling bertabrakan. Nah, ini mengarahkan kepada kita bahwa pencipta ini semua pasti alim, pasti qadir, pasti maha dan lain sebagainya.
Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Sangat-sangat khabir, sangat-sangat pintar sekali. Kalau kita lihat kembali lagi kepada misal qad yasdur min ba'dil hayawanat af'al mutqanah fi tartibi masakiniha wa ma'isyatiha. Nah, kalau kita bisa lihat pada sebagian hewan, yang mana sebagian hewan itu masing-masing hewan itu memiliki apa? Karakter yang berbeda-beda. Seperti contohnya kama fin nahl wan naml. Seperti contohnya lebah dan semut. Kalau kita lihat bagaimana lebah itu hidupnya berkelompok dan saat menyusun rumahnya itu sangatlah indah sekali. Meskipun rumahnya itu, rumah lebah itu mulai dari zaman dahulu hingga sekarang bentuknya seperti itu. Tapi ini menunjukkan di situ ada kerjasama di dalam membangun sebuah bangunan yang bisa menghasilkan makanan. Demikian pula semut. Kalau kita lihat semut, bagaimana semut itu satu sama lain saling gotong royong ketika membuat sarangnya. Dan itu menunjukkan bahwa mereka semut itu apa? Dia mempunyai naluri atau insting. Padahal kalau kita ketahui semut atau binatang ini tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki ilmu dari mana mereka atau semut atau lebah ini melakukan pekerjaannya sedemikian hebatnya. Pasti akal kita nanti akan diarahkan pasti kepada penciptanya. Penciptanya lah yang telah memberikan itu semua, kemampuan itu semua kepada semut, lebah dan binatang-binatang yang lain. Sebagaimana di Al-Quran dikatakan wa auhayna ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun, bahwa Allah telah mewahyukan, telah memberikan ilham kepada lebah untuk menjadikan gunung-gunung atau pohon itu sebagai rumahnya. Nah, dari binatang itu kita bisa, akal kita akan mengarah bahwa ini semua pasti ada penciptanya. Ilmuhu subhanahu wa ta'ala bil asya' ba'da ijadih. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu setelah penciptaan sesuatu itu. Nah, sebelumnya di pelajaran ke-17 Ana telah jelaskan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bil asya' qabla ijazah, sebelum penciptaan. Bagaimana ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum penciptaan, sebelum sesuatu itu ada, bagaimana ilmu Allah. Nah, itu bisa ikhwan dan akhwat rujuk pada pelajaran ke-17 dan 18. Dan di pelajaran ke-18 ini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu setelah penciptaan sesuatu itu. Wa qad ta'arafta 'ala barahina ilmihi bi dzatihi wa bi af'ali qabla ijadihi. Kan sudah antum sekalian telah mengetahui pembuktian ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya dan secara bidzati dengan zatnya, wa bi af'ali dan secara af'al yaitu fi'ilnya perbuatan Allah qabla ijadihi. Wahana waqtul bahfi an ilmihi subhanahu bi af'ali ba'da ijadih. Dan sekarang adalah pembahasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala setelah penciptaan. Wa takwiniha dan kerangka semua yang ada nanti dijelaskan. Yang pertama, ilmu subhanahu wa ta'ala fi'luh. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah fi'ilnya. Fi'il Allah subhanahu wa ta'ala atau perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ilmunya. Innal asya'al kharijiyah tantahi fi maqamil wujud ila Allah subhanahu wa yu'addu kullu ma'lulan lah.
Jadi segala sesuatu atau fenomena-fenomena yang ada di luar ini nanti semuanya itu akan mengarah atau berakhir kepada keberadaan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bersandarkan kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua harus kita buktikan. Bukan hanya omong kosong saja, tapi harus ada dalil yang buktinya. Wa yu'addu kullu ma'lulan, dan nanti jadi semua atau segala sesuatu itu merupakan adalah apa? Sebagai akibat, yang mana penyebabnya adalah pencipta. Wa kullu ma'lulin hadir bi wujudil ain, segala sebab, segala akibat, yaitu segala akibat itu ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-ain secara zati, bukan gambaran. Bukan gambaran, maksudnya hadirun bi wujudihi al-aini, maksudnya apa? Sebab apa, akibat-akibat semua itu ada, hadir di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan gambaran, bukan hanya image saja, bukan tasawur saja. Misalkan seperti anak, ketika anak memegang pulpen dan anak lihat, maka objek pulpen yang anak lihat ini kan masuk ke benak anak, surahnya saja, gambarannya saja, bukan pulpen ini yang masuk, bukan, tapi surah, gambar. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa kullu ma'lul, semua, seluruh akibat itu hadir pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Illatif, yaitu pada penyebabnya. Seluruh akibat-akibatnya itu nanti akan hadir pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. La yahibu wa la yahjub anha. Tidak ghaib, tidak terhalang, hadir di dalam zat Allah Subhanahu. Wa qad arafta anna haqiqatal ilm huwa hudurul ma'lum ladal alim. Kan sudah dijelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya. Hakikat ilm itu apa? Hakikat ilm itu adalah hadirnya objek pada alim tersebut. Hadirnya objek seperti tadi yang Anda contohkan, ketika Anda melihat pulpen ini, nah pulpen ini hadir, yang masuk ke dalam benak Anda itu bukan gambaran pulpen, tapi pulpennya yang masuk. Nah itu maksudnya hakikatul ilm. Hakikatul ilm. Jadi kan sudah Al-Fakir jelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya itu, kalau tidak salah pada pelajaran kelima atau keenam itu tentang ilmu usuli dan ilmu huduri. Dan di awal dari pembahasan ilmu Allah ini, ilmu Allah, yaitu juga Al-Fakir sudah jelaskan tentang ilmu Allah atau definisi dari ilmu. Nah jadi hakikatul ilm itu adalah hudur maklum ladal alim. Mungkin sedikit tambahan ini. Mungkin sering kita mendengar ilmu ma'rifah. Apa sih bedanya ilmu dengan ma'rifah? Nah, kadang misalkan ma'rifatullah. Kenapa tidak ilmu Allah misalnya? Pembahasan akidah ma'rifatullah. Nah, ilmu itu seperti apa ya? Seperti tadi Al-Fakir gambarkan. Misalkan kita mengetahui sebuah kue donat misalkan. Anak ketika mengetahui ini adalah kue donat. Nah, anak mempunyai pengetahuan kue donat, ya udah kue donat seperti itu aja. Bulat, tengahnya ada bolong. Nah, itu ilmu anak tentang kue donat. Nah, maksud ma'rifah itu anak mengetahui. Bukan hanya sebatas kue donat berbentuk bulat dan tengahnya bolong saja, bukan. Tapi semua yang ada di dalam terbuat dari apa, bagaimana caranya, dan semua khasiatnya, vitaminnya dan semuanya itu anak ketahui. Nah itu yang disebut dengan ma'rifah. Jadi ma'rifah itu mengetahui kedalam-dalamnya, daging-daging. Itu perbedaan antara ilmu dan ma'rifah. Kita lanjuti lagi. Wa bi ibaratin ukhra, inna kulla mawjudin siwa mungkin
jauharan kana au aradan, kharijiyan kana au zihniyan. Jadi segala wujud, segala sesuatu yang ada siwahu, selain dari pencipta, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin. Mungkin itu sudah Al-Fakir jelaskan lagi pada pelajaran pertama bisa dirujuk. Dia selain dari pencipta, itu adalah mungkin, baik dia itu berupa arad. Nah, arad itu sesuatu yang menempel, melekat. Misalkan cat melekat di tembok. Nah, itu disebut arad. Cat ini disebut arad karena dia tidak akan bisa dikatakan cat belum bisa berbentuk kalau belum ada temboknya. Itu arad. Nah, itu membutuhkan, cat butuh kepada tembok. Kharijiyan, baik itu sesuatu itu yang ada di benak kepala kita atau zihniyan, kharijiyan kana au zihniyan, baik itu dia yang ada di benak kita, seperti sesuatu yang ada di benak kita, yang kita lihat, yang kita dengar dan masuk ke dalam zihin kita, pikiran kita. Nah, itu merupakan semuanya itu adalah mungkin. Yang semua mungkin ini nanti berujung kepada sesuatu yang bukan mungkin lagi. Nah, itu sudah dijelaskan, yaitu yang disebut dengan wajib wujud. Falkul masbuqun bisighatil imkan wala mahisalil mumkin ala anil istilah. Jadi inna kulla mumkinin ma'lulun fi tahaqquqihi lillahi subhanahu. Jadi segala yang mungkin merupakan akibat yang mewujudkan atau menciptakannya adalah si pencipta. Walaysa li ma'muliyati makna siwa ta'alluq wujudil ma'lum bi illati wa qiyamihi biha qiyaman waqi'iyan ka qiyamil ma'nal harfi bi ma'nal ism. Jadi seperti dicontohkan huruf A, B, C, D atau alif, ba dan seterusnya. Itu huruf itu dia tidak akan memiliki makna kalau dia tidak bersandar kepada huruf yang lain. Masing-masing huruf itu mempunyai keterbutuhan sehingga nanti akan menjadi atau menciptakan sebuah makna atau arti. Nah, itu berdirinya mungkin itu seperti itu. Jadi segala sesuatu yang mungkin itu diibaratkan seperti huruf, yang huruf satu sama lain, alif, ba, ta dan seterusnya, A, B, C dan seterusnya, itu saling membutuhkan. Dia tidak akan memiliki arti atau makna kalau satu sama lain tidak bersandarkan atau tidak digabungkan. Itu adalah sesuatu yang mungkin. Nah, sesuatu yang mungkin itu nanti semua akan berujung, bermuara atau berakhir kepada yang disebut dengan yang tidak membutuhkan lagi. Ainul bidzati, ada zatnya secara zati ada, yang disebut dengan wajib wujud. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan pelajaran ke-18. Insyaallah nanti akan Al-Fakir lanjuti di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.